membara, tak kenal menyerah. Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Ya, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan, siang hari ini saya didampingi para penyidik dari Subdit Resmob Krim Polda Metro Jaya dalam penyampaian pengungkapan kasus yang telah dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya Subdit 3 atau Resmob terkait dengan kasus pembunuhan di Kemayoran. Polisi tangkap pelaku penusukan tewaskan ojol di Kemayoran. Kabar publik melaporkan dari Jakarta, polisi tangkap pelaku penusukan tewaskan ojol di Kemayoran. Jakpus polisi menangkap pelaku penusukan yang menewaskan ojol di Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk diketahui, seorang pengemudi ojek online ojol ditemukan tergeletak usai dibegal di depan sebuah hotel di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Driver ojol bernama Irwan Abdullah, 38, itu tewas usai ditusuk di bagian dada kiri. Korban meninggal dunia mengalami luka robek di bagian dada kiri, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulpan dalam keterangannya, Kamis 9/12. Peristiwa begal tersebut terjadi pada Rabu, 8/12, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Irwan Abdullah ditemukan warga sudah dalam kondisi tergeletak bersimbah darah di lokasi. Selanjutnya korban dibawa ke RS Islam Cempaka Putih dengan menggunakan bajai, jelas Zulpan. Sayangnya, korban tidak dapat terselamatkan setiba di rumah sakit. Selain itu, korban kehilangan satu unit handphone. Kini jenazah korban dibawa ke RSCM untuk divisum. Kabar publik melaporkan. Jangan lupa like, komen. Kemudian terkait dengan kejadian ini perlu saya berikan gambaran bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 yang lalu, ini tersangka ini, FS ini dan dua rekannya sedang dalam keadaan mabuk akibat minum minuman keras. Kemudian pada saat itu korban yang merupakan driver daripada ojek online atau ojol ini melintas. Nah, melintas kemudian karena kendaraan driver ojol ini tidak bisa melaju karena terhalang oleh kendaraan tersangka, kemudian driver ojol ini terpaksa berhenti di dekat tersangka yang sedang mabuk. Nah, kemudian karena pengaruh minuman dan juga emosi, ya, karena mungkin saling tatap yang diartikan berbeda oleh tersangka langsung menusukkan dengan menggunakan senjata tajam, yaitu sebuah pisau, ke tubuh atau ke dada korban, sehingga korban pada saat itu langsung terjatuh. Kemudian oleh masyarakat sekitar dilarikan ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Islam di Cempaka Putih dengan menggunakan bajai, namun meninggal dunia di rumah sakit. Kemudian penyidik dari Polda Metro Jaya, Subdit Resmob, melakukan olah TKP dan juga penyelidikan lebih lanjut terkait dengan temuan-temuan ataupun saksi yang ada di TKP, sehingga kita hari ini menyampaikan penangkapan daripada pelaku tersebut. Kemudian barang bukti yang bisa diamankan oleh penyidik dari kejahatan ini adalah satu buah pisau warna silver, ya, yang digunakan oleh tersangka untuk membunuh korbannya. Dan ini pisau ini memang dibawa oleh yang bersangkutan atau tersangka, ada di pinggangnya. Kemudian satu unit sepeda motor milik tersangka ini juga kita amankan. Berikut juga ada rekaman CCTV di sekitar hotel, ya, yang menunjukkan tentunya perbuatan tersangka terhadap korban. Ya, ini juga sudah kita amankan. Nah, sehingga menguatkan daripada penyidik
berdasarkan alat bukti yang ada, yaitu minimal 2 alat bukti, sehingga kita tetapkan sebagai tersangka dengan persangkaan pasal, yaitu pasal 338 dan atau pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan terkait dengan kasus ini. Jadi kasus ini terjadi tanggal 8, kemudian kita ungkap tanggal 18, pelakunya ditangkap. Jadi dalam tempo 10 hari kasus ini bisa diungkap oleh Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada pertanyaan ya? Ini mungkin cukup ya? Cukup. Yang kasus ini? Apa yang lain? Oh ya. Izin Pak Kabit, mau tanya itu pisau yang dibawa pelaku ini memang sengaja dibawa untuk apa ya Pak ya sebelumnya Pak? Iya, jadi memang pisaunya itu memang ada di pinggangnya. Iya. Dan memang itu kebiasaan daripada tersangka ini membawa pisau. Ya, ini sebagai catatan juga untuk rekan-rekan bahwa tersangka FS ini juga merupakan residivis. Ya. Pada tahun 2011 kasus pengeroyokan atau pasal 170 yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia dan divonis 9 tahun. Nah, kemudian dengan kasus kedua di Kemayoran ini adalah kasus yang dilakukan yang kedua kali, ya, juga mengakibatkan korban meninggal dunia. Yang lain mungkin cukup ya. Kalau terkait kasus ini, kalau ada yang tanya silakan. Kalau yang lain nanti kita stop aja ya. Baik rekan-rekan, kalau cukup saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Tidak mau pulang nama di bawah naungan Ibu Pertiwi. Tidak tak pernah ingkar janji untukmu